semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Asma Nabila dengan NIM 6022430 dan rekan saya Selamat saya Fadina dengan NIM 6022404. Oke, untuk yang pertama, kita akan melakukan wawancara dengan narasumber yang pertama. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Oke, baik, perkenalkan nama saya Dita Amelia dari program studi sains data. Saat ini saya semester 3. Oke, izin wawancara ya, Kak. Untuk yang pertama, saat mendengar kata inovasi digital, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kakaknya? Inovasi digital dalam bidang finansial itu e-wallet, e-banking, terus bisa transaksi lewat online itu nggak harus terbang langsung. Oke, yang kedua, bisa diceritain nggak kapan kakaknya itu pertama kali memakai layanan fintech khususnya di keuangan digital? Pertama kali sih pas waktu masuk kuliah ya, buat daftar buat dana, terus kayak yang PSI Mobile gitu. Untuk pembayaran AT gitu ya? Jadi sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Oke, selanjutnya sejauh ini layanan atau fitur apa yang paling sering kakak gunakan? Fitur kris. Kris juga untuk jajan gitu ya, untuk pembayaran. Oke, lalu kakak itu menilai dari apa sih untuk memastikan kalau suatu aplikasi itu dianggap aman gitu? Aku pasti rekomendasi dari teman-teman sih. Terus juga ya aplikasi yang sering dipakai buat masyarakat umum gitu, dan dananya kan cukup itu ya, cukup lumayan banyak yang mayoritas gitu. Lalu kakak pernah nggak kayak mengalami masalah saat menggunakan layanan keuangan digital? Masalah itu mungkin pas mau transaksi gitu biasanya karena gitu ada masalah dari sananya gitu. Untuk dari sisi keamanannya, apa saja hal yang menurut kakaknya itu perlu diwaspadai saat menggunakan fintech gitu? Cara yang lebih banyak orang gitu. Iya, bagi menjaga aplikasi. Oke, selanjutnya sejauh ini menurut kakaknya itu seberapa besar peran inovasi keuangan digital dalam membantu untuk mengatur keuangan? Sangat membantu gitu. Jadi yang orang-orang yang kalau misal mau melakukan transaksi apapun itu harus di tempatnya itu sekarang lebih mudah gitu, lebih praktis, bisa dari HP gitu. Kalau dilihat ke depannya, akan harapkan dari perkembangan aplikasi keuangan digital supaya sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Mungkin itunya apa namanya, server dari itu e-banking ataupun e-wallet itu bisa diperbaiki lebih baik lagi gitu kan, nanti soalnya error itu sering banget terjadi gitu. Terus tampilannya bisa Ya, tadi Yang pertama, analisis fintech pada mahasiswa. Jadi dari jawaban narasumber terlihat bahwa literasi fintech yang dimilikinya berada pada tingkat menengah. Ia memahami konsep dasar inovasi keuangan digital seperti wallet, mobile banking, transaksi non-tunai, serta manfaat utama fintech dalam membuat aktivitas keuangan menjadi lebih praktis. Pengalaman awal menggunakan fintech muncul dari kebutuhan sehari-hari saat ia kuliah. Fitur yang paling sering ia manfaatkan adalah kris, menunjukkan bahwa ia mengikuti perkembangan layanan pembayaran digital yang umum digunakan. Namun, penilaiannya terhadap aplikasi masih berdasarkan pada rekomendasi teman dan popularitas aplikasi, bukan dari evaluasi fitur teknis dan juga keamanan. Meski begitu, ia sudah menyadari adanya kendala operasional seperti server error, transaksi lambat seperti itu, serta memiliki kesadaran keamanan dasar seperti penjagaan PIN dan juga privasi. Secara umum, narasumber sudah paham manfaat fintech dan juga merasakan dampak positifnya dalam efisiensi kegiatan sehari-hari. Hanya saja, pemahaman tentang keamanan lanjutan, regulasi, dan fitur perencanaan keuangan masih terbatas. Dan literasi fintech, narasumber berpotensi berkembang menjadi lebih matang. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kedua. Ini boleh kenalkan? Nama saya Lia. Ya. Nah, ini udah menerima pembayaran terus sejam. Apa yang bikin kakak itu yang terus gitu buat pakai pembayaran dan untuk pembayaran digital. Sama kakaknya pakai pembayaran digital ada kendala nggak yang paling sering temui? Sebenarnya biasanya kakaknya bisa memastikan kalau transaksi digital itu udah aman gitu, benar-benar tercatat.
transaksinya dan metodologi. Apakah pembayaran digital ini membantu kakaknya buat melihat pemasukan harian atau ngatur keuangan biar lebih gampang? Ya. Menurut kakaknya sendiri apa yang perlu diperbaiki dari pemerintah atau penyedia layanan gitu supaya pedagang kecil kayak gini tuh makin nyaman pakai kayak kris dan lain-lain. Inflasi gitu tuh. Inflasi edukasi. Yang selanjutnya adalah analisis literasi fintech. Yang kedua dari narasumber UMKM, khususnya penjual es teh di Kota Pekalongan. Jadi berdasarkan jawaban narasumber, terlihat bahwa literasi fintech pada pelaku UMKM ini berada pada tingkat yang cukup baik dari sisi penggunaan. Meskipun pemahaman mendalam mengenai keamanan dan juga risikonya masih terbatas, narasumber mulai menerima pembayaran digital karena alasan praktis, terutama untuk mempermudah transaksi dan juga menghindari masalah uang kembalian. Dalam praktiknya, pembayaran digital dirasakan jauh lebih praktis dan juga mempercepat proses jual beli, meski masih sering terkendala jaringan lemot dan juga sistem error. Untuk memastikan keamanan, narasumber hanya mengandalkan pengecekan manual apakah saldo sudah masuk atau belum. Sehingga begitu, narasumber merasakan manfaat pembayaran digital dalam membantu memonitor pemasukan harian, sehingga fungsi fintech sebagai alat pencatatan keuangan sudah dirasakan secara langsung. Keinginan narasumber agar pemerintah atau penyedia layanan memberikan edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sebenarnya ingin meningkatkan literasi digital mereka, tetapi masih membutuhkan pendampingan supaya penggunaan fintech bisa lebih aman dan juga optimal. Oke, untuk kali ini kami akan membuka wawancara dengan narasumber yang ketiga. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Pak? Ya, nama saya Daniel, saya staf di Permodalan Pekalongan. Oke, langsung saja ya, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika Bapak mendengar istilah bank digital, apa yang langsung terlintas di pikiran Bapak? Itu adalah semacam dompet digital atau uang kita yang terdigitalisasi di dalam jaringan finansial di perbankan khususnya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, boleh Bapak ceritakan bagaimana awalnya Bapak itu mencoba memakai layanan keuangan digital dan apa yang mendorong Bapak untuk Bapak percaya ke keuangan digital? Yang pertama, pengelolaan digital itu sekarang semua sudah sebagai keuangan digital. Nah, yang paling dasar itu dari sistem penggajian di kami udah memakai itu. Artinya semua transaksi pun kita lebih simpel menggunakan itu. Sampai kita ketika belanja, ketika kita untuk menggunakan fasilitas itu cuma belanja sudah banyak, walaupun belum semua, tapi sudah banyak yang memfasilitasi tentang. Lalu untuk yang ini, ya sebelum Bapak ini yang karya Bapak pakai itu apa aja? Yang sering itu penggunaan kris ya, itu kan kayak kita belanja di mana aja, itu banyak ini dia juga itu. Dan kita nggak perlu lalu membawa uang cash kemana saja. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami kendala? Alhamdulillah selama ini tidak. Paling kendalanya ketika di warung-warung yang kecil itu biasanya bahkan belum tersedia kredit koordinator pembayaran lihat. Lalu pertanyaan kedua, sejauh ini bagaimana tingkat kepercayaan Bapak terhadap keamanan data dan perlindungan pengguna dalam keuangan digital? Asalkan bank atau penyedia keuangan digital itu terpercaya, Allah nih masuk aman-aman saja dan saya Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apa langkah yang perlu dilakukan agar masyarakat yang belum terbiasa bisa lebih yakin dan merasa aman menggunakan layanan? mungkin dari penyedia itu sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara luas. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf kampus, terlihat bahwa tingkat literasi fintech yang dimiliki narasumber berada pada kategori yang cukup baik sebagai pengguna layanan keuangan digital. Mengapa bisa dikatakan cukup baik? Karena yang pertama, ketika kita membahas mengenai istilah keuangan digital, narasumber langsung menghubungkan hal tersebut dengan dompet digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau telah memahami gambaran secara umum dari digitalisasi layanan keuangan. Selanjutnya, mengenai awal mula penggunaan fintech. Narasumber menjelaskan bahwa dorongan utamanya berasal dari kebutuhan dan perkembangan lingkungan kerja.
Dalam pemakaian fitur, Kris menjadi layanan yang paling sering digunakan oleh narasumber. Beliau menilai bahwa Kris sangat membantu karena kini hampir seluruh tempat menyediakan metode pembayaran tersebut. Lalu terkait manfaat dan kemudahan penggunaan, narasumber merasa bahwa layanan keuangan digital memang memberikan banyak kemudahan yang signifikan dalam hal pengaturan maupun pelaksanaan transaksi keuangan. Nah, sepanjang penggunaan layanan keuangan digital, narasumber tidak pernah mengalami kendala teknis yang serius. Kendala yang dialami hanya sebatas pada tempat yang belum menyediakan fasilitas pembayaran digital. Untuk aspek keamanan, narasumber menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Menurut beliau, selama penyedia layanan yang digunakan itu bersifat resmi dan terpercaya, maka keamanan data maupun keamanan transaksi itu akan tetap terjaga. Narasumber memberikan pandangan bahwa masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan keuangan digital perlu mendapatkan sosialisasi yang lebih luas dari pihak penyedia. Berdasarkan temuan wawancara, terlihat bahwa pengguna dari berbagai kelompok seperti mahasiswa, UMKM, dan staf instansi sudah cukup terbiasa menggunakan layanan fintech. Akan tetapi, pemahaman mendalam terkait keamanan dan resiko masih sangat terbatas. Untuk itu, OJK perlu mengambil peran lebih aktif dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, OJK perlu memperluas program edukasi literasi fintech yang difokuskan pada keamanan digital lanjutan, seperti pengenalan phishing, modus penipuan, dan cara menjaga data pribadi. Yang kedua, mengembangkan modul edukasi yang lebih tersegmentasi, misalnya modul khusus untuk mahasiswa, khusus untuk UMKM, dan khusus untuk tenaga kerja, agar materi yang disampaikan itu lebih relevan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan kampus, komunitas UMKM, serta penyedia fintech untuk memberikan sosialisasi rutin yang mudah diakses. Yang keempat, mengoptimalkan sistem pengawasan dan transparansi penyedia fintech, terutama terkait keamanan aplikasi, kualitas server, dan manajemen risiko ketika terjadi error sistem. Penyedia layanan fintech dan pelaku bisnis perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyediakan edukasi keamanan yang sederhana namun komprehensif, termasuk panduan mengamankan akun dan mengenali aktivitas mencurigakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sistem dan stabilitas server. Yang ketiga, mengembangkan fitur keamanan yang lebih user-friendly seperti verifikasi 2 langkah, pelaporan cepat, dan perlindungan saldo. Yang keempat, menawarkan fitur pencatatan keuangan otomatis bagi UMKM agar pemantauan pemasukan tidak hanya mengandalkan pengecekan manual. Yang kelima, melakukan pendampingan atau pelatihan singkat bagi UMKM untuk meningkatkan pemahaman terkait penggunaan pembayaran digital secara aman dan efisien. Secara umum, masyarakat sudah terbiasa menggunakan fintech dan merasakan manfaatnya. Akan tetapi, sebagian besar hanya memahami aspek dasar dalam penggunaan fintech. Pemahaman tentang resiko, perlindungan data, dan fitur keuangan yang lebih kompleks masih minim. Untuk meningkatkan literasi fintech, ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama, lebih aktif mempelajari keamanan digital, termasuk mengenali modus penipuan, tidak membagikan kode OTP, serta menjaga kerahasiaan PIN dan data pribadi. Yang kedua, memastikan hanya menggunakan layanan fintech yang terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data. Yang ketiga, tidak hanya mengandalkan popularitas aplikasi, tetapi juga mempelajari fitur, keamanan, dan kebijakan privasi sebelum memilih layanan. Yang keempat, mengonsultasikan masalah atau kendala ke kanal resmi seperti CS, aplikasi, atau pelayanan pengaduan OJK jika menemukan transaksi yang mencurigakan. Jadi secara keseluruhan, tingkat literasi fintech masyarakat berada pada tingkat kategori yang cukup baik, terutama dari aspek pemahaman dasar dan juga penggunaan layanan keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, serta pembayaran kris. Nah, dari ketiga narasumber ini, staf kampus, mahasiswa, dan pelaku UMKM sama-sama menunjukkan kemampuan menggunakan layanan fintech dalam aktivitas sehari-hari dan juga merasakan manfaat utamanya, yaitu kemudahan, kepraktisan, dan juga efisiensi transaksi. Namun, pemahaman yang lebih mendalam mengenai keamanan digital, resiko penipuan, dan juga regulasi serta fitur lanjutan itu masih terbatas. Sebagian besar pengguna hanya mengandalkan pengalaman praktis tanpa pengetahuan teknis yang kuat. Selain itu, hambatan seperti jaringan lemot, error sistem, dan juga kurangnya fasilitas digital pada pelaku usaha kecil masih menjadi kendala. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap dan terbiasa menggunakan fintech, tetapi masih membutuhkan edukasi tambahan.
khususnya terkait keamanan dan juga optimalisasi fitur agar penggunaan layanan keuangan digital dapat lebih aman, percaya diri, dan juga lebih maksimal.